Jemaat kami undang bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pelangi merupakan goresan indah yang Tuhan lukiskan di awan. Banyak orang mengartikan warna merah sebagai gambaran sebuah energi yang kuat, hingga memberikan kesan hangat dan semangat. Kuning menggambarkan keceriaan. Hijau adalah warna alam dan membawa suasana yang santai. Biru yang menenangkan dan membangkitkan kepercayaan. Nila menggambarkan warna di mana ada sebuah idealisme dan mengantarkan kita pada introspeksi diri. Ungu memancarkan kebijaksanaan dan visioner. Pelangi yang indah mengingatkan kasih setia Allah yang memberikan rancangan indah bagi umatnya. Pelangi sebagai busur yang tak putus mengingatkan kembali akan kasih setia Allah yang tak terputus. Kita saat ini memasuki Minggu Prapaskah yang pertama dengan penghayatan bahwa Tuhan Allah yang senantiasa setia ada bersama kita dalam setiap situasi. Mari bersama kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Kidung Baru 34. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Tuhanku tiada bertara.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuki ibadah Minggu Prapaskah pertama ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janjinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Janji Tuhan Allah kepada manusia selalu indah dan tepat pada waktunya. Dia adalah setia dan adil sepanjang hidup umat manusia. Dia selalu menopang kita dimanapun serta kapanpun kita berada. Mazmur 25 ayat 10 menyebutkan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Mari kita pujikan pelengkap Kidung Jemaat 165, Janji yang Manis. Janji yang manis, kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saya hantarkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa guna menyatakan penyesalan kita dan memohon pengampunan kepada Tuhan atas dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa, saya layankan. Ya Tuhan, janji kami kepadamu sering kami ingkari. Betapa sering kami bersemangat untuk berjanji. Namun pada kenyataannya ketika diperhadapkan pada tantangan, acap kali kami abai
pada janji. Seringkali kami pun ingat pada janji kami, namun enggan untuk menjalankannya. Kami menyatakan janji kepadamu, namun sebenarnya kami menyangkalnya. Berjanji untuk melayanimu, namun mangkir dari pelayanan. Berjanji untuk selalu mendekat kepadamu dalam doa, tetapi malah justru tidak mendekat kepadamu dan asik dengan berbagai kegiatan yang kami miliki. Ya Tuhan, janji kami pada sesama yang dapat kami lihat dan kami temui secara fisik pun terkadang kami ingkari. Sering kami tidak lagi jujur, bahkan mengingkari janji kami kepada sesama. Terlebih seringkali juga kami berbuat mengkhianati. Ya Tuhan, seringkali alam pun kami abaikan. Engkau menjanjikan keselamatan terhadap alam semesta, namun justru kami kerap menyakitinya dengan tindakan kami yang berlaku sembarangan, membuang sampah sembarangan, tak lagi memberikan ruang terbuka hijau di sekitar kami. Ya Tuhan Yesus, ampunilah kami. Amin. Pernyataan penyesalan kita nyatakan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 264. Apalah arti ibadahmu? Bila tiada hati tulus dan syukur,
bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Setelah kita menyesali akan dosa dan pelanggaran kita seraya mohon pengampunan kepada Tuhan, Tuhan berkenan menyatakan kasih setianya. Kasih setia Allah sungguh nyata dalam hidup umat-Nya. Sekalipun dosa dan kejahatan yang telah dilakukan, namun jika mau memperbagi diri, maka Tuhan Allah memberikan pengampunannya. Seperti sabdanya Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Mari kita tanggapi dengan menyanyikan sebuah lagu, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus dirimu, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersatu hati dalam doa untuk mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan, supaya kita dimampukan mengerti dan dapat melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Kita siapkan hati untuk menerima pewartaan firman Tuhan. Mari kita berdoa, saya layankan. Tuhan Allah Bapa di sorga, di minggu ini kami masih beribadah secara online bersama dengan keluarga tercinta. Dan pada minggu ini kami telah masuki Minggu Prapaskah yang pertama. Dan pada saat ini ya Bapa di sorga, dalam persekutuan bersama dengan keluarga tercinta, kami rindu akan sabda-Mu. Untuk itu ya Bapa, berfirmanlah, kami siap menerima dan melakukan. Tentunya dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percaya menghantarkan kebenaran sabda-Mu, berikan hikmat dan kuasa-Mu, otoritas daripada-Mu, supaya apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Prapaskah pertama ini, bacaan leksionari terambil dari bacaan pertama, Kejadian pasal 9, ayat 8-17. Mazmur tanggapan, Mazmur 25, ayat 1 sampai dengan 10. Dan bacaan kedua dari 1 Petrus pasal 3, ayat 18 sampai 22. Bacaan-bacaan tersebut saya berharap Bapak Ibu Saudara membacanya sendiri di rumah. Dan saya akan membacakan pada bacaan Injil, yaitu terambil dari Injil Markus pasal yang pertama, ayat 9 sampai dengan 15. Injil Markus pasal yang pertama, ayat 9 sampai 15, demikian sabda Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Segera sesudah itu, roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah Injil Yesus Kristus, dan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Salam, apa kabar? Saya yakin Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku senantiasa diberkati oleh Tuhan. Meskipun kita sampai saat ini masih dalam keprihatinan karena pandemi COVID-19, sehingga ibadah sampai saat ini masih kita laksanakan bersama dengan keluarga tercinta dengan secara daring. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama di tahun 2021. Pada minggu ini pula kita semua diingatkan kembali untuk melihat, menyelidiki ke dalam diri kita masing-masing dan bertanya dalam diri kita masing-masing. Apakah saya telah hidup sesuai teladan Yesus Kristus dengan sepenuh hati? Apakah kita mau membuka hati dan memberi diri supaya Yesus menjadi nafas, spirit, dan jiwa kita? Maka masa Prapaskah yang pertama menjadi kesempatan untuk umat Kristen berbalik menuju pertobatan pribadi dan membangun diri menjadi lebih baik sebagaimana tema kita saat ini, yaitu berpengharapan dalam perjanjian Allah. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berbicara mengenai janji, erat hubungannya dengan gambaran dua sejoli yang bersepakat menjalani hidup bersama ketika berpacaran atau menikah, hingga maut memisahkan mereka. Dalam budaya kita di Indonesia, umumnya pria mencari dan menyoroti gadis pujaan hatinya. Dialah satu di antara beratus-ratus, beribu-ribu, bahkan berjuta-juta gadis yang telah meluluhkan hati si pria. Pendekatan atau PDKT, begitulah istilah yang tenar dalam merekatkan hubungan. Ketika hati sejoli telah tertambat pada satu pribadi, merasa cocok, mereka akan bersepakat, kamu milikku dan aku milikmu. Sebaliknya, jikalau ungkapan cinta hanya bagi seorang pribadi saja, berarti penolakan untuk bersepakat. Itu artinya juga cinta bertepuk sebelah tangan. Bagi dua insan yang bersepakat, terbentuklah koridor untuk setujuan melakukan dan atau tidak melakukan sesuatu demi cinta mereka. Tentu saja konsekuensi muncul sendiri-sendiri sesuai kesepakatan dan kasus yang dilanggar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, waktu berlalu silih berganti.
dalam hubungan dua sejoli, seiring berjalannya waktu, perubahan turut mengiringi. Sebab hal yang tidak pernah berhenti adalah perubahan itu sendiri. Artinya, pasangan yang semula tampak seperti malaikat yang cantik dan rupawan dalam postur, sikap, atau perilakunya menjadi berubah. Kulit di wajah mulai mengendor. Berjalan sudah tidak tegak seperti dulu lagi. Perilaku yang tidak seromantis ketika masih pertama berdekatan, muncul karakter asli yang semula tersamar atau materi yang tidak sejaya dahulu lagi. Semua itu karena ada perubahan, karena perjalanan waktu. Perubahan memunculkan pencobaan dalam hidup. Ada yang bertahan, tetapi ada pula yang kandas. Janji sehidup semati terbang dihempas angin lalu. Meski problematika kehidupan demikian kompleks, patutlah kita mengangkat topi bagi dua sejoli yang tetap memegang janji setia serta menjadi teladan hidup bagi yang lain. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, perikop Markus 1 ayat 9 sampai 15 hendak memberitakan 3 makna penting sebagaimana analogi dua sejoli tersebut, yakni peneguhan, pencobaan, dan pelayanan. Pada saat Yesus datang ke sungai Yordan di tanah Galilea, ia bertemu dengan Yohanes yang dikenal sebagai Yohanes Pembaptis. Sebagaimana kita ketahui, Yohanes adalah nabi yang hadir atas prakarsa Tuhan Allah untuk membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Coba kita nanti baca Lukas pasal yang pertama. Kita mengimani bahwa pertemuan tersebut bukanlah suatu peristiwa biasa atau kebetulan atau suatu perjumpaan yang alami biasa, melainkan telah Allah rancangkan jauh sebelum mereka lahir. Sebelum Yohanes dan Yesus hadir ke padang atau ke panggung sejarah dunia, Allah telah lebih dahulu mengutus malaikatnya, yaitu Gabriel, datang kepada orang tua Yohanes dan orang tua Yesus, serta menetapkan pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Perjumpaan di sungai Yordan menjadi momen Yesus dibaptis oleh Yohanes. Sebagai informasi bagi kita semua, baptisan merupakan hal yang umum di kalangan orang Yahudi. Baptisan Yahudi disebut proselit. Baptisan ini merupakan syarat bagi orang-orang kafir yang ingin masuk menjadi umat Allah.
Namun, baptisan proselit bukanlah peraturan Tuhan Allah, melainkan peraturan agama Yahudi. Orang kafir yang menerima baptisan proselit akan masuk menjalani kehidupan seperti orang Yahudi. Berbeda halnya dengan baptisan Yahudi. Yohanes membaptis tidak hanya untuk orang-orang kafir, melainkan juga orang-orang Yahudi pula. Dapat kita lihat Yohanes 1 ayat 33, Lukas 3 ayat 2. Kekasan baptis Yohanes adalah dia melayankan pembaptisan atas nama Tuhan Allah. Lalu muncul pertanyaan bagi kita, mengapa Yesus harus dibaptis oleh Yohanes? Bukankah Yesus memiliki kuasa yang lebih besar, bahkan datang atas nama Tuhan Allah sendiri yang dapat membaptis dengan Roh Kudus? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Injil Markus memang tidak secara jelas mengungkapkan alasan tersebut, tetapi dalam Matius pasal 3 ayat 15 memberi kesaksian bahwa Yesus berkenan dibaptis karena itulah kehendak Allah. Yesus mengakui bahwa pembaptisan Yohanes adalah atas dasar perintah Allah. Dengan demikian menurut Yesus, menolak baptisan Yohanes berarti menolak atau melawan baptisan Tuhan Allah sendiri. Lukas 7 ayat 2 ayat 30. Sebaliknya, menerima baptisan memiliki konsekuensi hidup dalam koridor atau tuntutan pertobatan yang sejati. Maka kita memperoleh makna pertama, yakni peneguhan dalam baptisan sebagai pertobatan dan kesediaan menerima tanda perjanjian penyelamatan Allah. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saat seseorang masuk ke dalam tanda penyelamatan Allah, bukan serta-merta bermakna hidup dalam sukacita semata, melainkan juga duka cita dan pencobaan di dunia akan menimpanya. Ibarat paku yang dipukulkan pada sebuah papan. Ketika paku itu bengkok, maka akan berhenti dipukul, lalu dibuang. Namun, paku yang lurus justru harus menerima pukulan dan pencobaan terus-menerus hingga menembus papan yang menjadi tujuannya. Begitulah juga kiranya Nuh dalam bacaan yang pertama. Orang yang hidup benar di hadapan Allah. Nuh taat pada perintah Allah, tetapi tidak dengan masyarakat di zamannya. Satu keluarga kecil harus tinggal di tengah lingkungan yang telah rusak dan penuh kekerasan. Barangkali kita juga mengalami hal yang sama. Meski kita telah melakukan cara hidup yang benar, pengaruh negatif dari luar datang silih berganti. Walaupun kita hidup menjaga diri demi keluarga dan sama, orang lain tidak melakukan hal yang sama bagi kita. Atau berbagai pencobaan yang bisa datang dalam situasi yang berbeda-beda. Contohnya saat ini. Pandemi COVID-19 yang merebak awal tahun 2020. Masyarakat setiap Hindu
masyarakat, setiap individu mentaati protokol kesehatan agar tidak terinfeksi atau tertular. Dalam perjalanannya, ketika menghadapi berbagai situasi yang terjadi, ketika kita sudah taat menggunakan masker, ada pihak di luar yang memilih tidak taat, tidak menggunakan masker. Ketika telah rajin mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer, sebaliknya ada juga yang tidak peka mencuci tangan. Ketika telah patuh untuk menjaga jarak 1 meter, tetapi ada yang tidak taat seraya dengan sengaja atau ketidaksengajaan membuat kerumunan. Ditambah lagi semakin hari semakin banyak orang yang terinfeksi dan menjadi korban virus corona tersebut. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada satu titik muncul pikiran dalam benak kita. Kalau orang lain melakukan ketidaktaatan, mengapa juga saya harus taat? Kalau orang lain tidak taat dan mereka bahagia, mengapa juga saya harus mempertahankan ketaatan tersebut dan justru mengalami penderitaan? Dalam menghadapi pencobaan hidup pribadi, kita perlu menyoroti Yesus yang dalam wujud kemanusiaannya ketika berada di padang gurun 40 hari lamanya Yesus berpuasa dan berada di tengah binatang liar yang suatu ketika bisa menerkamnya dan memakannya sampai membunuhnya. Pastilah Yesus merasa haus dan tentu saja Yesus merasa lapar. Setuju atau tidak setuju, sebagai manusia kita patut mengakui bahwa ketika perut kosong atau keroncongan merupakan momen yang berat, momen yang sulit untuk bertahan. Konon dalam sebuah penelitian menyatakan bahwa rasa lapar mempengaruhi suasana hati. Ketika suasana hati terpengaruh oleh rasa lapar, muncullah stres, pikiran-pikiran negatif, kesal, dan amarah. Sebagai manusia, Yesus juga mengalami lapar dan besar kemungkinan suasana hatinya terpengaruh. Iblis pun turut memperburuk situasi dengan mencoba Yesus. Peristiwa di padang gurun merupakan titik awal Yesus menjalani inisiasi sebelum memberitakan Injil Allah. Dengan demikian, seberat apapun pencobaan yang dialami secara fisik ataupun psikis, mau tidak mau, Yesus harus sanggup melaluinya. Yesus harus sanggup melewatinya. Kita menyadari bahwa dalam kemanusiaan kita adalah lemah dan terbatas. Pencobaan yang datang dalam kehidupan seringkali melemahkan sisi manusiawi kita. Tak hanya itu, iman dan ketaatan kita terhadap Allah pun bisa surut, luntur, dan tergoyahkan. Namun pertanyaannya,
apakah kita hanya berhenti pada kelemahan tersebut saja? Jemaat yang dikasihi Tuhan, tatkala menghadapi pencobaan yang datang, sepatutnya kita meminta kekuatan pada Tuhan Yesus telah sanggup dan berhasil menghadapi pencobaan di padang gurun, bahkan hingga dalam peristiwa salib sekalipun. Itu artinya sebagai manusia yang terbatas ini, kita hanya bisa melewati pencobaan dengan meminta dan bersandar kepada Tuhan Allah yang tidak terbatas di alam semesta ini. Seraya beranjak melangkah dari pencobaan atau penderitaan hidup, tidak terus kemudian berhenti. Kita minta kekuatan pada Allah, kita bersandar pada Allah, dan kita terus melangkah meskipun terseok-seok atau langkah kita gontek. Tapi jangan sampai berhenti, kita terus melangkah. Pemazmur pun turut mengingatkan kita bahwa Allah akan turut campur tangan dalam setiap malapetaka hidup bagi orang yang hidup benar. Sebab hidup adalah soal proses, jatuh dan bangkit lagi. Dan yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan terus campur tangan, menolong kita, memampukan kita melewati setiap pergumulan hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita memahami bagaimana Yesus menerima peneguhan perjanjian Allah dan berhasil melalui pencobaan, perihal ketiga yang menjadi pembelajaran bagi kita adalah relevansi pelayanan Yesus di dunia ini, yakni pemberitaan Injil Kerajaan Allah di dunia. Injil Kerajaan Allah menuntun manusia pada pertobatan dan keselamatan. Berita pertobatan dan penyelamatan ini haruslah terus terdengar kepada seluruh umat manusia. Harus terus diwartakan kepada umat manusia. Sebelum Yesus, ada Yohanes Pembaptis yang telah mempersiapkan jalan baginya. Berikutnya Yesus kemudian memanggil murid-muridnya supaya memberitakan Injil kabar sukacita itu tidak terhenti hingga orang-orang Kristen saat ini. Satu di antara murid-murid Yesus yang melanjutkan pelayanan dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah adalah Rasul Petrus. Dia menggembalakan orang-orang Kristen di Asia Kecil seperti Pontus, Galatia, Kapadokia, dan Bitinia. Orang Yunani bukan Yahudi, untuk menjalankan hidup orang Kristen di dunia. Hidup orang Kristen di dunia selayaknya mewujud dalam hidup yang berdasar pada satu, sikap saling menghargai antar suami dan istri. Dua, kasih dan kedamaian di dalam lingkup internal dan eksternal gereja. Ketiga, praktik hidup benar meski menderita. Dan yang keempat, ingatan terhadap Kristus dan jalan yang diambilnya sehingga perlu menanggung penderitaan. Rasul Petrus mengingatkan para jemaat di sana untuk menjalankan hidup Kristen yang benar, meski kehidupan masyarakat diwarnai oleh penyembahan berhala dan penindasan kerajaan Romawi. Jemaat dianjurkan tetap hidup murni dan kudus. Sebab bila disandingkan dengan
pencobaan dan penderitaan Yesus Kristus, penderitaan mereka bukanlah hal yang besar, mungkin juga dengan kita saat ini. Karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah belajar dan diingatkan kembali oleh 3 hal penting dari Injil Markus 1 ayat 9-15, yaitu peneguhan, pencobaan, dan pelayanan. Ketiga perihal ini menjadi dasar bagi kita untuk menjalani hidup di tengah-tengah permasalahan hidup yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Kita wajib menerima Allah dalam pertobatan yang murni, tetap kuat meski hidup dalam penderitaan, dan menerapkan hidup yang memancarkan pelayanan terhadap Injil Kerajaan Allah. Kita patut menerima bahwa Allah mengizinkan penderitaan hadir dalam hidup manusia, karena manusia mampu berproses melalui penderitaan tersebut. Pertanyaannya bagi kita saat ini, apakah kita mampu melihat bahwa penderitaan atau cobaan adalah tantangan keimanan untuk proses pertumbuhan kita? Apakah orang Kristen bisa tetap kuat berproses menghadapi penderitaan seraya berharap dan berpegang pada perjanjian Allah? Kiranya Tuhan, Allah pencipta alam semesta, Yesus Kristus dan Roh Kudus saja yang turut campur tangan dan berkenan menguatkan kita dalam menjalani tantangan hidup saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh, kita merenungkan firman Tuhan ini. Saat teduh cukup, jemaat kami undang bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, kita mengikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu hati dalam doa syafaat, dan nanti kita akhiri dengan menyanyikan lagu doa Bapa Kami. Doa syafaat saya layankan. Tuhan Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas sabdamu hari ini, mengingatkan kembali akan keberadaan kami sebagai pengikut Engkau ya Tuhan Yesus, yaitu supaya kami tetap teguh beriman,
meskipun kami harus menghadapi berbagai pencobaan. Dan kami pun dengan setia, dengan tekun, penuh keikhlasan untuk turut serta melakukan pelayanan, mewartakan Injil kabar sukacita, Injil kerajaan Allah bagi umat manusia, sebagaimana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, para murid, dan kemudian tugas ini, amanat ini, kamilah yang harus melanjutkan. Oleh karena itu, mohon tuntunan Roh Kudus supaya kami dimampukan untuk terlibat dalam karya Tuhan, mewartakan Injil kerajaan Allah di muka bumi ini. Selanjutnya Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja di tempat ini. Tuhan terus senantiasa teguhkan dan eratkan tali persaudaraan bagi jemaat-Mu di GKJ Harjosari ini. Mulai dari anak sekolah minggu sampai adiuswo. Sehingga kami boleh bahu-membahu, bergandengan tangan untuk menunjukkan, mewujudkan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi umat manusia di dunia ini dalam hidup saling mengasihi. Tuhan Allah Bapa di sorga, mohon juga berkat-Mu atas pelayanan yang kami lakukan, meskipun dalam keterbatasan, mengingat saat ini dalam pandemi COVID-19, pelayanan oleh majelis gereja, pengurus komisi, dan panitia yang ada. Tolong Tuhan, Engkau yang memberkati, sekecil apapun yang dilakukan, kami meyakini oleh kuasa dan berkat-Mu akan berdampak besar dalam kehidupan bergereja di tempat ini, dan kemudian pun melimpah bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Tuhan berkenan memberi berkat, kesehatan, panjang umur, hikmat, dan rezeki yang cukup, sehingga kehidupan mereka pun menjadi berkat bagi sesamanya. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sampai saat ini dalam pergumulan karena sakit penyakit yang mendera tubuhnya. Tuhan, Engkau berkenan terus memberikan kekuatan, menopang dan memberikan penghiburan, terlebih meneguhkan imannya, supaya dalam penderitaannya ia tidak kemudian terpuruk dan mengalami putus asa, namun tetap setia dan bersandar kepadamu. Dan akhirnya karena imannya kepadamu, itulah yang akan menyembuhkannya. Keluarga yang merawat, para medis yang melayani, Tuhan juga berkati, sehingga apa yang dilakukannya berbuah bagi kesehatan saudara kami yang sakit. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih belajar. Tuhan, berikan mereka semangat guna menggapai masa depan yang gemilang, meskipun harus belajar jarak jauh. Kau berkati pula saudara kami, anak kami yang sudah selesai studi dan mencari pekerjaan. Tolong Tuhan, Kau berikan mereka pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Bila mana memungkinkan, bila mereka membuka lapangan pekerjaan sendiri. Demikian pula bagi saudara kami yang sudah mendapat pekerjaan, baik sebagai pegawai negeri maupun swasta. Mampukan mereka untuk terus bekerja penuh tanggung jawab, takut akan Tuhan, dan hati tetap bersyukur kepadamu. Bagi saudara kami yang sudah waktunya membangun keluarga, Tuhan juga sediakan pasangan yang sepadan. Selanjutnya kami juga berdoa untuk setiap keluarga-keluarga Kristen milik Tuhan. Tuhan, Engkau mampukan mereka untuk terus menjaga keutuhan rumah tangganya. Meskipun banyak pergumulan, tetapi dengan bergandengan tangan, bahu-membahu,
saling menopang dan saling mendoakan, didukung dengan kasih, maka keluarga ini akan tetap berdiri tegak dan mampu melewati setiap badai yang menerpanya. Bapa di surga, Engkau juga berkati dengan rezeki yang cukup, sehingga setiap keluarga ini pun kehidupannya dipenuhi dengan sukacita dan bahkan meluap dengan ungkapan syukur. Berkat Tuhan itu mengalir melalui usaha dan pekerjaan mereka yang juga dari pemberian Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Bahwa sampai saat ini masih dirundung keprihatinan karena pandemi COVID-19. Namun Tuhan sudah ada secercah harapan, yaitu dengan adanya vaksinasi. Maka Tuhan Engkau memberikan berkat dan campur tangan, sehingga dengan jalan vaksinasi ini akan menjadi salah satu bagian menghentikan paparan daripada COVID-19. Namun demikian mampukan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, supaya benar-benar Indonesia segera kembali menjalani tatanan baru yang tertib, disiplin, dan sehat semuanya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengalami penderitaan karena berbagai bencana, tanah longsor, banjir, gunung meletus, dan yang lain-lainnya. Tolong Tuhan, Engkau berikan mereka kekuatan dan penghiburan, sehingga mereka tetap tabah dalam situasi yang dihadapinya. Bapa di surga, kami juga akan berdoa, doa Bapa kami, yang kami ungkapkan dengan nyanyian Bapa kami di surga. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengaturkan persembahan. Janji Tuhan Allah selalu digenapi dalam hidup kita. Janji pemeliharaan Tuhan Allah selalu ada sepanjang hidup kita. Marilah kita mengungkapkan syukur atas berkat Tuhan dengan mengumpulkan persembahan, dengan mengingat firman Tuhan, Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Dan ketika kita mengaturkan persembahan, mari kita iringi dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 146
bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ucaplah syukur. Mari kita berdoa, kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Saya layankan. Bapa di surga, kembali kami menghadap kepadamu dengan membawa persembahan. Ini sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima, menyucikan dan memberkati, sehingga persembahan ini berguna bagi kemuliaan nama Tuhan dan mendukung setiap sarana pelayanan bagi sama kami, dan juga sebagai sarana pembangunan kehidupan bergereja di GKJ Harjosari ini. Ada dosa yang terselip di dalamnya, kami mohon pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan pujian pengutusan, yaitu dengan menyanyikan sebuah lagu berjudul Pelangi Sehabis Hujan.
namun kasih-Mu nyata padaku. Pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Terimalah pengutusan dari Tuhan. Pulanglah dalam sukacita karena mengingat sabda Tuhan, bahwa janjinya selalu tergenapi. Rancangannya selalu baik untuk manusia. Jalanilah hidup dengan tetap setia pada janji. Tetaplah setia kepada Tuhan Allah Penyelamat, janji setia pada pasangan, keluarga, dan janji setia menjaga kelestarian alam. Dan selanjutnya, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Nyanyian penutup kita nyanyikan sebuah lagu berjudul Di Tengah Ombak.